saya ketahui, jadi eh, saya di sini mau sharing sedikit tentang kompetensi sumber daya manusia dalam sustainability organisasi. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa di tengah-tengah sepanjang saya menyampaikan, bisa langsung bertanya, boleh. Atau nanti di akhir ada sedikit sharing session juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Oke, ini overview dulu terkait dengan organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal yang terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Gitu ya. Jadi tadi kan materinya tentang kompetensi SDM dengan sustainability organisasi. Jadi kita perlu tahu dulu organisasi itu seperti apa. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan perserikatan, ya, sekumpulan orang yang berkumpul mempunyai struktur dan terkoordinasi begitu. Dan macam-macam organisasi itu ada bermacam-macam. Ada organisasi pendidikan, ada organisasi pemerintahan, ada organisasi kesehatan, organisasi bisnis seperti perusahaan itu masuk dalam suatu organisasi begitu. Jadi organisasi itu tidak hanya seperti organisasi profesi saja, tetapi organisasi itu adalah suatu eh, pengertian yang lebih luas, gitu. Dan di dalam organisasi itu sendiri ada yang disebut sebagai tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang di dalamnya ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau tidak ada suatu perkumpulan orang yang tidak ada pembagian tugas, tidak ada pembagian wewenang dan tanggung jawab, belum tentu disebut sebagai suatu organisasi, gitu ya. Jadi hanya eh, suatu perkumpulan bisa begitu. Jadi harus mempunyai tujuan tertentu. Oke. Kemudian apa itu kompetensi? Saya kira teman-teman sudah banyak ya mendapatkan materi atau teori tentang kompetensi. Teman-teman juga sudah mempunyai apa namanya wawasan terkait dengan keprofesian dan kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu. Jadi di sini komponennya ada kemampuan, kemudian mengenai pekerjaan atau tugas dan standar yang ditetapkan. Begitupun dengan kompetensi profesi. Jadi kompetensi profesi itu kemampuan seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan keprofesian secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan atau regulasi yang ditetapkan oleh profesi tersebut. Misalkan kita adalah profesinya tenaga kefarmasian atau apoteker, maka tentu saja kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian atau pekerjaan seorang apoteker. Kemudian standarnya juga standar yang telah ditetapkan oleh regulasi, baik itu oleh organisasi profesi maupun regulasi-regulasi yang lain seperti undang-undang atau peraturan kesehatan dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk komponen kompetensi sendiri ada 3, yaitu knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga adalah attitude. Knowledge atau atau pengetahuan ini mencakup keilmuan yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki. Keilmuan, kemudian dasar wawasan itu mencakup dalam knowledge. Sedangkan komponen kompetensi yang kedua yaitu skill atau keterampilan. Hal ini mencakup kecakapan terkait dengan hal-hal teknis yang ini juga banyak jenisnya ya teman-teman. Misalkan skill sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian itu ada kemampuan untuk keterampilan untuk meracik, kemampuan untuk apa namanya menghandle pasien, berkomunikasi, itu juga termasuk dalam skill.
bagaimana komunikasi dengan pasien, seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga adalah attitude atau perilaku. Ini mencakup sikap, adab, kemudian kerjasama dan sebagainya. Dan eh, pada umumnya atau biasanya komponen-komponen ini dimiliki oleh seseorang itu bisa jadi tidak berimbang, bisa jadi juga. Nggih. Jadi ada yang mempunyai knowledge cukup tinggi, tetapi kemampuan atau skillnya tidak terlalu bagus, attitude-nya bagus, atau sebaliknya juga bisa. Gitu. Jadi tiga komponen ini yang ada di dalam kompetensi. Sebagai seorang tenaga kefarmasian atau apoteker, tentu hal ini sangat penting untuk melakukan pekerjaan keprofesian kita. Apabila ketiga komponen ini dapat kita create atau kita kelola dengan baik, ketiga-tiganya tentu akan menjadi sebuah nilai profesional yang bagus atau disebut professional value, ya. Jadi tidak bisa seorang profesi atau suatu pekerjaan hanya mengandalkan salah satu dari komponen ini saja, knowledge-nya bagus tetapi skill dan attitude-nya kurang bagus, itu nanti tidak akan mempunyai professional value yang bagus. Gitu. Oke. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan sustainability organisasi itu? Tadi pengertian organisasi sudah ya. Sedangkan sustainability organisasi sendiri yaitu suatu kemampuan suatu organisasi untuk bertahan, berkembang, dan mempertahankan kinerjanya secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ya. Mengapa kok ini menjadi hal yang penting kita sampaikan atau diketahui oleh teman-teman atau kita sebagai karyawan ya atau sumber daya manusia? Kenapa kok harus tahu mengapa sebuah organisasi itu harus sustainable atau bertahan? Ya, karena memang harus suatu organisasi. Kalau di kita organisasinya adalah organisasi kesehatan ya atau rumah sakit ini harus mampu bertahan, harus mampu berkembang dan harus relevan. Itu ya. Kalau teman-teman mungkin saya tanya, kenapa kok harus bertahan, berkembang dan relevan rumah sakit kita? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin teman-teman sedang sibuk ya. Secara garis besar, kenapa kok suatu organisasi atau perusahaan itu harus sustainable atau bertahan? Salah satunya kalau gampangannya ya karena ada hajat hidup orang banyak. Di suatu perusahaan itu ada kumpulan orang-orang di dalamnya. Kalau kita lihat rumah sakit kita, karyawannya hampir 800 ya. Tuh. Jadi kalau misalkan rumah sakit ini tidak sustainable atau tidak mampu bertahan, bagaimana dengan hajat hidup 800 karyawan itu? Kemudian ada juga pihak-pihak penerima manfaat. Jadi selain karyawan, ada juga pihak-pihak penerima manfaat dari suatu organisasi. Kalau rumah sakit kita mungkin masyarakat sekitar, kemudian rekanan, stakeholder yang lain, gitu ya. Jadi kalau tidak mampu bertahan atau boleh dikatakan pilot gulung tikar, bagaimana apa yang terjadi gitu. Jadi ada banyak resiko yang akan terjadi bila sebuah organisasi tidak sustainable. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah penjelasan lebih detail kenapa sebuah organisasi itu harus sustainable. Karena adanya perubahan lingkungan yang sangat cepat. Kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun, mungkin teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit ini cukup lama, kemudian mengamati bagaimana kondisi sekitar rumah sakit kita atau sekitar organisasi kita, itu terjadi perubahan lingkungan yang begitu cepat, baik terhadap perubahan regulasi, kemudian perubahan teknologi, maupun adanya persaingan di luar. Jadi regulasi ini ya tadi saya sampaikan ada perubahan undang-undang, ada perubahan peraturan-peraturan, kemudian ada perubahan standar keprofesian. Itu mencakup regulasi. Teman-teman juga mungkin sudah mengalami ya dari tahun ke tahun harus ada
sertifikat kompetensi, kemudian ada OC, dan macam-macam begitu. Kemudian adanya perubahan lingkungan teknologi, ini juga mempengaruhi sustainability organisasi. Jadi kalau dulu mungkin pendaftaran, misal kita contoh aja, manual harus datang dulu, kemudian sekarang bisa menggunakan online, kemudian ada teknologi macam-macam, ada sosial media dan sebagainya. Ini juga sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu organisasi kita, termasuk dengan fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas yang semakin canggih juga akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu organisasi untuk bertahan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya persaingan. Kita juga tahu bahwa perkembangan rumah sakit itu begitu pesat. Di Lamongan ini sendiri saja sudah banyak rumah sakit yang ada ya, baik untuk kelas D maupun kelas C, banyak sekali. Dan itu merupakan persaingan atau pesaing bagi rumah sakit kita yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup organisasi rumah sakit kita. Gitu. Kemudian ini saya sampaikan berpengaruh terhadap sustainability organisasi apa yang disebut sebagai triple bottom line atau 3P kalau disebut. Yang pertama yaitu ekonomi atau profit, kemudian sosial yang disebut sebagai people, kemudian lingkungan yang disebut sebagai planet, ya. Jadi tiga pilar ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Ekonomi ini apa saja sih? Faktor ekonomi itu yaitu adanya efisiensi operasional, kemudian stabilitas keuangan dan profitabilitas, ini salah satu contohnya ya. Jadi kenapa kalau sekarang ini digaungkan efisiensi begitu? Ya, karena salah satunya itu untuk karena efisiensi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan organisasi. Kalau biaya operasional kita cukup tinggi, bisa jadi profit dan stabilitas keuangan kita juga goyang, dan itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan organisasi. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu pilar sosial. Sini ada kompetensi SDM. Nah, ini nanti yang kita bahas sedikit ya. Kemudian ada budaya organisasi. Tuh. Budaya organisasi suatu perusahaan itu ternyata penting untuk sustainability, untuk keberlangsungan hidup ya. Nanti kita bisa tahu apa sih budaya organisasi di RSML ini. Kalau di farmasi mungkin ada moto dan slogan yang bisa kita jadikan sebagai budaya. Tuh, bekerja keras, cepat, ikhlas gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai suatu budaya organisasi. Kemudian kualitas layanan ini juga akan berpengaruh terhadap sosial dan keberlangsungan hidup organisasi. Kemudian pilar yang ketiga yaitu lingkungan atau planet. Kenapa kok lingkungan ini juga berpengaruh terhadap organisasi atau suatu perusahaan? Contoh-contohnya adalah pengolahan limbah, kemudian praktik ramah lingkungan, dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nah, ini penjelasannya sangat luas ya. Pengolahan limbah ini kalau kita tidak baik, ini juga akan berpengaruh sekali masuk ke dalam sistem organisasi kita. Kemudian praktek-praktek yang tidak ramah lingkungan ini juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau rumah sakit kita tidak mengelola limbah, kemudian eh, tidak ramah lingkungan, artinya tidak punya apa namanya seperti pohon dan sebagainya, seperti itu berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitar rumah sakit, gitu. Sehingga bisa jadi eh, bukan hanya image ya, tetapi juga hal-hal lain yang menjadi berpengaruh terhadap masyarakat lingkungan sekitar itu membuat rumah sakit ini bisa mendapatkan suatu apa ya seperti eh, dampak sosial terhadap masyarakat begitu. Kemudian penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan. Nah, apa saja sumber daya itu? Sumber daya ini macam-macam ya. Ada sumber daya fisik, ada sumber daya yang terlihat dan tak terlihat. Kita tidak bahas terlalu jauh, karena kita nanti bahasnya
terkait dengan sumber daya manusia. Nah, ini sumber daya manusia itu merupakan intangible asset. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber daya manusia ini berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup organisasi. Kenapa? Karena dia merupakan intangible asset. Apa sih intangible asset itu? Merupakan kekayaan yang tidak berwujud yang dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi organisasi. Jadi, SDM itu merupakan kekayaan yang tidak dapat disentuh, tidak berupa benda fisik, tetapi dia dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi suatu organisasi. SDM yang dikelola dengan baik dapat menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang sustainable. Jadi sumber daya manusia yang dikelola dengan maksimal itu dapat berdampak pada keunggulan suatu organisasi gitu. Sedangkan seperti apa sih keunggulan organisasi atau keunggulan kompetitif yang berdampak itu? Dia mempunyai ciri-ciri, ada 4 cirinya. Yang pertama yaitu bernilai, sumber daya manusia yang bernilai atau valuable. Kemudian sumber daya manusia yang langka atau rare. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak dapat ditiru, ya, atau imperfectly imitable. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia yang tidak tergantikan atau non-substitutable. Apabila sumber daya manusia mempunyai keempat ciri ini, maka dia dapat mempunyai suatu keunggulan yang kompetitif, yang sangat bermanfaat atau menjadi aset atau menjadi kekayaan dari organisasi atau rumah sakit itu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai nilai tertentu, mempunyai keahlian tertentu yang sangat langka, misalkan ya seperti ini. Saya buat contoh saja seorang tenaga teknik kefarmasian, tetapi dia mempunyai kemampuan komunikasi yang melebihi teman-temannya. Gitu ya, komunikasinya, public speakingnya bagus, kemudian kemampuan edukasinya bagus, itu tidak bisa ditiru oleh yang lain, misalkan seperti itu. Itu salah satu keunggulan yang kompetitif. Kemudian ini salah satu kelebihan dari profesi pekerjaan yang bersifat profesi adalah tidak tergantikan. Ini juga menjadi salah satu keunggulan kompetitif. Jadi seperti teman-teman apoteker atau dokter itu termasuk dalam SDM yang tidak tergantikan atau non-substitutable. Apalagi kalau teman-teman itu mempunyai nilai gitu ya, nilai lebih, nilai plus gitu. Tidak bisa digantikan oleh profesi yang lain gitu. Salah satu yang menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya lanjut ya, untuk teman-teman. Oke, lalu bagaimana dengan kompetensi profesi? Kompetensi profesi, saya kira teman-teman juga sudah paham terkait dengan keprofesian masing-masing. Jadi tiap profesi mempunyai standar sendiri-sendiri, sebagaimana profesi apoteker dan profesi tenaga teknik perfarmasian tentu sudah punya regulasi dan standar masing-masing terkait dengan kompetensinya, kemampuan-kemampuan itu. Dan kompetensi profesi ini apabila dilakukan akan tampak sebagai suatu performa. Jadi kalau teman-teman melakukan standar kompetensinya, di kompetensi itu kan banyak ya list-listnya kalau teman-teman sudah mengetahui standar kompetensinya masing-masing, bila itu dilaksanakan akan tampak sebagai suatu performance. Ya, dan performan ini bisa terlihat sebagai suatu performan individu maupun performan organisasi. Performan individu ini bisa terlihat bila didukung oleh 3 faktor ini. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Ya,
Kemudian yang kedua adalah effort atau usaha. Jadi teman-teman kalau misalkan sebetulnya punya nih sudah mampu secara standar kompetensinya itu bisa, ini bisa, itu bisa, semua list yang ada di standar kompetensi bisa. Tetapi ini ability-nya bisa ya, tetapi teman-teman tidak punya effort untuk melakukannya. Ini itu tidak akan tampak sebagai suatu performan yang maksimal ya, termasuk skill. Jadi walaupun punya kemampuan, tetapi bila tidak ada effort dan skill yang dilakukan berpraktek secara nyata, maka performanya juga tidak akan tampak. Gitu ya. Ini teman-teman bisa sambil mengevaluasi diri, kira-kira sebetulnya saya ini mampu, tapi tidak mau, atau seperti apa begitu. Ini bisa terlihat ya. Kemudian yang kedua yaitu performan itu akan tampak sebagai performan organisasi. Mungkin Bu Ruli atau KTLF sudah sempat sounding ke teman-teman terkait dengan indikator penilaian kinerja ya. Ada indikator penilaian kinerja unit, ada indikator penilaian kinerja individu begitu ya. Nah, ini itu adalah penampakan atau performa yang dapat dinilai ya, ada indikator-indikatornya seperti itu yang disebut sebagai key performance indicator ya teman-teman, sudah mungkin sudah di-spill sama KTLF-nya masing-masing dan itu merupakan suatu penilaian yang bisa terlihat, maka di situ teman-teman perlu usaha untuk memperlihatkan supaya bisa maksimal. Jadi kalau teman-teman itu sebetulnya kemampuan dasarnya ada tapi tidak ada usaha untuk melihat ya kita tidak akan tahu begitu. Tapi kalau teman-teman berusaha untuk menunjukkan kemampuan teman-teman maka dapat dinilai ya, dapat dinilai, dapat dilihat sebagai suatu eh, indikator gitu. Dan performa atau kompetensi farmasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas layanan. Kemudian berpengaruh terhadap beban operasional, kemudian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, berpengaruh terhadap inovasi organisasi, dan berpengaruh terhadap daya saing. Ini teman-teman sudah mungkin sedikit tahu ya, kenapa kok performan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan. Jadi, kalau teman-teman misalkan bekerja itu dengan asal, tidak dengan performa yang terbaik, kemudian ada komplain, nih contoh saja melayani pasien, ada pasien bertanya, kemudian menjawabnya dengan seenaknya, contohnya begitu, maka bisa jadi kita akan mendapatkan penilaian dari customer itu dengan penilaian yang tidak maksimal, bisa dapat bintang 3 atau seperti apa. Kemudian misalkan teman-teman juga melayani pasien saat pasien rame, kemudian ada aktivitas lain yang tampak di depan pasien itu seperti tidak mengerjakan resep misalkan begitu ya. Ada aktivitas sambil bercanda dan sebagainya, itu juga dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan gitu ya. Kemudian kenapa kok bisa berpengaruh terhadap beban operasional performan itu? Ini kita ambil contoh saja. Kalau misalkan teman-teman bekerja dengan semestinya mempunyai kemampuan dengan speed 90 sampai 100 begitu ya. Tapi teman-teman bekerja dengan speed 50 sampai 70 begitu. Jadi seharusnya suatu pekerjaan itu bisa dilakukan oleh satu orang dalam waktu sekian menit. Akhirnya karena speed ini hanya berjalan antara 50 sampai 70, maka perlu 2 orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai beban operasional. Jadi, harusnya butuh satu tenaga, akhirnya butuh 2 tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama. Itu akhirnya membebani biaya operasional gitu. Biaya operasional yang lain ketika kompetensi ini tidak kita kelola dengan baik, knowledge tidak kita kelola, penggunaan fasilitas harusnya listrik dimatikan atau apa begitu ya. Oh, ini tidak ada
apa namanya penghuninya, kamar ruangannya gitu. Tapi listrik AC tetap nyala, tidak menggunakan kemampuan berpikirnya, sehingga beban operasional juga jadi semakin meningkat gitu. Kemudian akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan tentu saja ya dari penilaian pelanggan. Pelanggan ini bukan hanya pelanggan yang kita bayangkan sebagai pelanggan eksternal, tetapi pelanggan internal juga bisa. Pelanggan internal itu siapa? Pelanggan internal itu adalah teman rekan kerja, bisa dalam satu unit atau unit yang lain, berbeda unit atau berbeda instalasi, itu adalah pelanggan internal dalam suatu organisasi. Ya, kalau kemampuan bekerja sama kita kurang bagus, kemudian kalau ada keluhan tidak terlalu ditanggapi, misalkan gitu, menyebabkan kepuasan pelanggan akan berkurang. Kemudian SDM atau kompetensi juga berpengaruh terhadap inovasi organisasi. Kenapa bisa? Nah, ketika suatu SDM ini tidak eh, memanfaatkan kemampuannya secara maksimal, ini juga dapat berpengaruh terhadap inovasi yang akan dilakukan suatu organisasi. Istilah gitu berat gitu ya, organisasi untuk berkembang ketika SDM-SDM-nya susah untuk diajak maju gitu. Kemudian berpengaruh terhadap daya saing. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa eh, kemampuan SDM, keunggulan SDM ini merupakan aset dan sangat berpengaruh terhadap daya saing terhadap persaingan dengan rumah sakit lain atau perusahaan lain atau organisasi yang lain gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Bagaimana peran kompetensi profesi farmasi sendiri di dalam suatu organisasi yang disebut rumah sakit? Organisasi kita ini adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Perannya salah satunya atau beberapa yang bisa saya sampaikan yaitu dapat menjamin kualitas kinerja. Jadi apabila teman-teman itu mempunyai kompetensi yang eh, bernilai maksimal, maka kualitas kinerja ini dapat dijamin karena dapat menurunkan medication error, dapat meningkatkan mutu layanan, kemudian dapat menjamin standar keprofesian kita. Kemudian yang kedua dapat mendukung efisiensi ya, seperti tadi saya sampaikan, dapat mengurangi pemborosan, dapat penggunaan SDM-nya lebih optimal, serta dapat mengendalikan biaya. Kenapa kok bisa mengendalikan biaya? Nah, teman-teman ini dengan kemampuan berpikir, kemampuan dengan skill yang memadai, ini teman-teman kalau di kita lebih dikenal dengan pengkajian begitu ya. Dengan mengkaji dengan pengajian yang maksimal, kita dapat mengendalikan biaya. Kapan pasien ini harus menggunakan obat A, kapan pasien menggunakan obat B, apakah fungsinya sama, kira-kira keefektifannya itu sama atau tidak, mana yang lebih cost efektif atau lebih ekonomis begitu ya dengan hasil atau output yang tetap sama sesuai dengan standar seperti itu. Jadi di pengkajian resep yang teman-teman lebih kenal dengan pengajian resep itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian mendorong inovasi. Jadi teman-teman profesi farmasi baik apoteker maupun tenaga teknik kefarmasian dapat memiliki peran dalam mendorong inovasi, yaitu dengan adaptif terhadap perubahan. Jadi misalnya tetap ada perubahan apapun, teman-teman tidak boleh langsung defensif. Jadi terbuka, mempunyai pemikiran yang open mind dengan memanfaatkan teknologi itu dapat membantu suatu organisasi rumah sakit untuk melakukan inovasi dan lebih sustainable. Gitu. Kemudian peran yang lain yaitu meningkatkan ketahanan organisasi. Ini apa sih yang dimaksud meningkatkan ketahanan organisasi? Teman-teman ini dapat responsif terhadap adanya kondisi krisis. Jadi ketika rumah sakit itu dalam kondisi yang tidak terlalu baik, ya, misalkan saja kondisi pasien sangat sedikit, kemudian pendapatan rumah sakit sedikit,
Itu bagaimana respon kita? Apakah kita marah-marah dan sebagainya? Tentu harus mengkoreksi diri sendiri. Tentu ada faktor-faktornya, faktor yang berpengaruh terhadap itu. Bisa jadi faktor itu tadi ya, faktor dari kita sendiri, SDM maupun layanan kita, bisa jadi juga faktor eksternal. Jadi eh, teman-teman profesi farmasi bisa memberikan perannya dalam meningkatkan ketahanan organisasi ketika menghadapi ke dalam kondisi krisis, termasuk dalam loyalitas, gitu ya. Bukan berarti teman-teman ini kalau misalkan rumah sakit dalam kondisi baik, mengeluh-elukan, kemudian ketika rumah sakit dalam kondisi terpuruk, begitu, teman-teman seperti tidak loyal lagi itu. eh, Tidak bisa untuk mempertahankan sebuah organisasi, gitu. Kemudian teman-teman juga berperan dalam menumbuhkan budaya kerja, seperti yang saya organisasi, nilai organisasinya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu seperti Istawa, itu teman-teman mungkin bisa terpapar. Ya, saya lanjutkan. Ini sudah eh, terkait dengan peran kompetensi profesinya. Kemudian tantangan apa saja sih yang dapat terjadi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia? Ini beberapa yang dapat saya sampaikan, itu adanya gap kompetensi. Apa yang dimaksud dengan gap kompetensi? Gap kompetensi itu adalah perbedaan kompetensi dari suatu pekerjaan tertentu atau profesi tertentu. Misalkan untuk profesi A, kompetensinya adalah seperti ini, listnya. Kemudian kompetensi B, kompetensinya adalah seperti ini. Terjadi perbedaan atau gap. Bisa juga gap itu terjadi di dalam suatu profesi itu sendiri. Yang seperti sebelumnya tadi saya sampaikan, karena setiap individu itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi si A mempunyai kemampuan knowledge yang bagus, kemudian skillnya juga bagus, tapi attitude-nya kurang bagus. Kemudian si B, knowledge-nya bagus, attitude-nya bagus, tapi skillnya kurang bagus. Itu adalah contoh-contoh gap kompetensi, dan ini merupakan tantangan dalam pengembangan suatu kompetensi SDM, gitu. Jadi seorang manajer atau Pak Su eh, udah daftar Kak? seorang leader Loh, nggak apa-apa. itu Nanti disetujui. Wes harus Kak, wes daftar. mempunyai Oke. mempunyai kemampuan dalam mengelola gap kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua, tantangannya yaitu adanya perubahan teknologi dan regulasi yang cepat. Juga merupakan tantangan ya. Eh, Kadang regulasi itu sekarang diberlakukan seperti ini. Kemudian besoknya lagi atau adanya pergantian menteri, misalkan menteri kesehatannya berubah, membuat suatu peraturan yang berbeda lagi, gitu ya. Mungkin sekarang yang lagi hot issue itu terkait dengan pengawasan atau penjualan obat berlogo keras di retail-retail, itu ya. Jadi perubahan-perubahan regulasi yang cepat itu juga merupakan suatu tantangan ya, dari pengembangan kompetensi itu sendiri, termasuk perubahan teknologinya. Sekarang harus melek terhadap suatu teknologi. Sebelumnya mungkin tidak ada e-resep, kemudian sekarang ada e-resep dengan berbagai problematikanya, atau sekarang sudah mengarah ke digitalisasi semuanya, itu pun merupakan suatu tantangan tersendiri. Karena mungkin banyak ya merubah culture, merubah kebiasaan, seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Tadi ya, ketika suatu sumber daya manusia atau SDM itu resisten atau apa ya, menolak terhadap adanya perubahan, itu pun menjadi suatu tantangan pengembangan kompetensi itu sendiri. Tapi insya Allah kalau di farmasi sendiri mungkin tidak ya, ini biasanya terjadi pada suatu unit atau suatu bagian dari suatu organisasi yang biasanya isinya SDM-nya itu adalah generasi yang
generasi yang lama begitu ya, kalau bisa kita sebut lama, yang belum terlalu melek terhadap teknologi, sehingga ketika adanya perubahan kondisi, perubahan teknologi itu mempunyai kecenderungan untuk defensif atau menolak seperti itu. Insya Allah di farmasi mudah-mudahan tidak ada ya yang mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Kemudian tantangan lainnya adanya keterbatasan pelatihan. Ini juga akan berpengaruh terhadap pengembangan. Apabila pelatihan-pelatihan yang mengarah terhadap pengembangan knowledge, pengembangan skill, maupun pengembangan atlet itu sangat terbatas, maka ini juga sangat berpengaruh. Tapi insya Allah di rumah sakit kita dengan adanya IHT seperti ini ya, adanya farmasi series, kemudian IHT yang lain, termasuk merupakan suatu organisasi yang sangat terbuka terhadap pelatihan. Jadi artinya tidak terbatas pelatihannya. Kita bisa mengembangkan diri dengan banyak pelatihan, baik pelatihan dasar maupun pelatihan yang bersifat advance gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada informasi-informasi, ada workshop seminar yang itu bisa meningkatkan tidak hanya knowledge ya, tetapi skill yang lebih memadai bisa disampaikan kepada pimpinannya, kepada atasannya. Jasa itu perlu dan penting bisa diajukan. Nanti kan bisa dijadwalkan atau dikelola sebagai suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian tantangan yang lain yaitu adanya turnover SDM. Apa sih turnover itu? Turnover itu keluar masuknya SDM gitu. Jadi ada karyawan yang keluar, karyawan yang dimutasi, karyawan yang resign. Itu juga berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi. Jadi kadang-kadang suatu organisasi atau perusahaan itu sudah membuat planning pengembangan, tapi tiba-tiba karyawannya resign gitu ya, turnover itu. Kemudian adanya karyawan baru, ini juga merupakan tantangan. Perlu di-upgrade apa lagi gitu ya. Kita harus mempelajari si karyawan ini mempunyai kemampuan sejauh mana. Mungkin kalau kemampuan knowledge bisa dilihat di awal tes mungkin begitu ya. Tetapi kemampuan skill dan kemampuan attitude-nya ini bisa dinilai ketika karyawan itu sudah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, baru bisa dinilai. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi tantangan dalam pengembangan kompetensi, ya. Tuh, kemudian bagaimana strategi penguatan kompetensi itu sendiri? Ini korelasi dengan adanya tantangan tadi ya sebetulnya. Jadi salah satu strateginya bisa dengan pelatihan berkelanjutan, baik in-house training maupun ex-house. Tuh, berbagai pelatihan baik untuk pengembangan knowledge, pengembangan skill bisa dilakukan, baik ini terjadwal ataupun tidak terjadwal. Kemudian membuka ruang diskusi atau knowledge sharing. Ini bisa antar sesama profesi itu sendiri ataupun lintas profesi sebetulnya teman-teman. Jadi kalau sesama profesi, teman-teman apoteker atau teman-teman TTK bisa membuat ruang diskusi, forum diskusi, entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali membahas tentang baik permasalahan yang ada di rumah sakit ini sendiri atau isu-isu keprofesian yang sedang berkembang. Bisa buat diskusi seperti itu. Kalau antar lintas profesi pun bisa sebetulnya. Ini untuk pengembangan lebih jauh. Jadi membuka wawasan teman-teman. Misalkan teman-teman profesi apoteker ini boleh tidak mengetahui tentang kegiatan aktivitas tentang keperawatan. Itu boleh-boleh saja ya. Jadi bagaimana teman-teman perawat itu mengelola pasien. Bagaimana teman-teman perawat itu dalam manajemen eh, triase misalkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu dan itu bisa membuat teman-teman mempunyai wawasan lebih lebih komprehensif ketika dalam melayani kasus. Kenapa kok resep ini mengandung obat A, B, C ini dikatakan sito begitu ya? Mana sih sebetulnya yang dibilang sito itu? Nah, ini teman-teman bisa saling sharing dengan profesi yang lain. Kemudian bisa strategi penguatan yang lain yaitu dengan manajemen bakat atau talent management. Nah, ini
eh, manajer atau leader bisa mempunyai kemampuan untuk melihat talent-talent dari personel atau anggotanya sebetulnya. Jadi ketika kita bisa melihat, oh si A ini ternyata punya kemampuan lebih, punya kemampuan di IT misalkan, dia seorang apoteker atau seorang tenaga teknik farmasian, dia mempunyai talent lebih di bidang IT. Nah, ini bisa bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan begitu. Oke, ya ini contoh saja Mbak Natul, ada Mbak Natul tidak? Mbak Natul mempunyai basic keilmuan juga di bidang IT misalkan, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan di lingkup farmasi atau memberikan masukan-masukan bagaimana sih program-program di farmasi misalkan seperti itu ya, ini contoh aja gitu. Jadi ada talent-talent yang mungkin masih tersembunyi dari teman-teman ini. Tidak apa-apa, monggo silakan diekspos kemampuan teman-teman itu untuk penguatan kompetensi. Kemudian strategi yang lain yaitu adalah evaluasi atau penilaian. Ini saya rasa wajib ya. Jadi kalau suatu kompetensi itu tanpa penilaian itu seperti tidak terukur begitu. Jadi dengan adanya penilaian atau evaluasi ini jadi lebih terukur sampai sejauh mana kompetensi ini berada, kompetensi kita semua sebagai SDM berada, dan harus sejauh mana lagi yang perlu ditingkatkan. Evaluasi. Kemudian digital upskilling. Jadi ini kemampuan karena semua saat ini sudah mengarah pada kemajuan teknologi, semua menggunakan sistem digital, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu ya. Sehingga nanti dengan adanya penguatan strategi ini, tujuan utamanya adalah menjadi atau mencetak tenaga profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif. Ini harus difahami oleh teman-teman. Jadi rumah sakit harus mempunyai tenaga profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif. Jadi bukan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang standar-standar aja. Gitu ya. Ya, saya kira ini sudah sampai di kesimpulan, tidak banyak yang saya sampaikan memang. Di kesimpulannya adalah sumber daya manusia yang profesional, yang kompeten dan mempunyai keunggulan kompetitif ini merupakan suatu aset yang strategis dalam meningkatkan daya tahan dan keberlanjutan organisasi. Itu, teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau bukan bertanya ya, atau ada usulan atau sharing-sharing sesuatu tentang terkait dengan pengelolaan SDM, monggo tidak apa-apa. Monggo. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Sudah saya sudahi ya. Kalau memang tidak ada yang bertanyakan atau teman-teman memang ini sambil nyambi. Sudah paham Bu Emi, terima kasih. Oh, iya. Nah, ini Mbak Natul muncul ini Mbak Natul. Ya, tunjukkan Mbak Natul talentnya Anda Mbak Natul untuk membantu farmasi atau organisasi rumah sakit kita supaya menjadi mempunyai keunggulan yang kompetitif. Gitu. Iya Mbak Natul. Bisa bantu Bu Uci ini nanti Mbak Natul. Mbak izin Mbak, aja aku kok Mbak. Oh, teman-teman lain yang lain juga enggak apa-apa. Tiap orang kan pasti punya keunggulan atau mempunyai talent sendiri-sendiri ya. Si A mungkin itu tadi saya sampaikan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu melakukan edukasi pasien itu jauh lebih baik daripada yang lain gitu. Jadi kalau pasien pasien itu misalkan diedukasi oleh Mbak A itu langsung mantuk-mantuk ngerti paham, sedangkan kalau diedukasi oleh Mbak B itu Ani ngerti tapi nggak ngerti, misalkan seperti itu ya. Itu kemampuan edukasi atau komunikasi seperti itu. Tiap orang pasti punya kemampuan sendiri-sendiri. Sebisa mungkin kita memaksimalkan begitu ya, yang tiga komponen tadi. Ada yang lain? Cukup ya?
Baik, kalau tidak ada yang bertanya dan insya Allah sedikit yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, minimal eh, tertancap di benak teman-teman masing-masing bahwa SDM yang unggul itu SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga dapat menjadi aset yang berharga bagi rumah sakit dalam menjaga keberlangsungan hidup rumah sakit gitu. Nah, ini kan tidak rumah sakit itu tidak hanya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya, berlangsungan itu sampai waktu yang sangat jangka panjang sekali, itu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yun kalau Mbak Yun masih ada. Halo Mbak Yun. Mbak Yun sepertinya tidak ada. Bu Ruli mungkin ada? Tidak ada ya. Kalau nggak ada, sudah saya tutup. Teman-teman bisa yang masih dalam posisi bekerja bisa bekerja kembali melakukan pekerjaan aktivitasnya. Teman-teman yang eh, mungkin tadi sambil jalan di rumah, sambil perjalanan pulang, monggo melanjutkan aktivitasnya. Kita akhiri, karena Mbak Yun sepertinya tidak aktif, teman-teman bisa live sendiri ya.
kamu tuh.